Sudah 3 bakal calon presiden yang hampir solid berlaga di pemilihan presiden 2024. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan saat ini tinggal mendapatkan bakal calon wakil presiden sebagai pasangan yang tepat mendampingi mereka. Ketiganya sudah punya koalisi. Prabowo Subianto dengan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Dan Anies Baswedan dengan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, yakni Golkar dan Partai Amanat Nasional. Keduanya berencana membuat koalisi, mengusung sendiri bakal calon presidennya. Nah, dalam situasi yang sangat dinamis ini, segala kemungkinan masih terjadi. Nah, Golkar, Pak Erlangga itu sekarang sedang berupaya merajut berbagai kemungkinan itu, ya nanti mana yang terbaik. Jadi sekarang Golkar membuka berbagai kemungkinan untuk bisa membangun koalisi. Dan memang rencananya pulang dari sana akan ada pertemuan lagi antara pimpinan Golkar dan pimpinan PAN. Golkar dan PAN awalnya bersama P3 punya koalisi Indonesia Bersatu. Bahkan koalisi ini dibentuk paling awal, yakni 13 Mei 2022 di saat belum ada koalisi partai dan belum ada bakal capres. Tapi angin politik berubah pasca rapat pimpinan nasional P3 di Sleman, Yogyakarta. Rapat menetapkan arah partai mengusung Ganjar Pranowo bakal capres PDI Perjuangan. Maka pasca pertemuan PDI dan P3, KIB bertemu secara formal. Seiring waktu, ketiga partai sudah mafhum bahwa koalisinya bubar. Saya kira tidak masalah ya. Kami itu pada dasarnya yang ada di koalisi pemerintahan itu sepakat untuk saling menghormati. Meskipun ada kemungkinan ya pada finalnya ini ya paslon kami bisa jadi berbeda. Berbeda berarti berubah, berarti bubar, Pak. Kenapa? Nggak usah pakai kata bubar lah, dengan sendirinya berakhir begitu saja. Gitu. Sebelum rencana Golkar dan PAN, bicara poros keempat Golkar telah mendekati PKB, bicara soal koalisi besar yang ingin diwujudkan partai koalisi pendukung Joko Widodo. Sementara pendekatan Golkar dan PKB belum final, kini Golkar dan PAN punya rencana sendiri. Bila keduanya bergabung, bakal punya 22,43% kursi parlemen. Sudah lolos ambang batas pencalonan presiden yang 20% kursi parlemen. Tapi, siapa yang bakal keduanya usung? Yang pasti, saat ini Airlangga Hartarto merupakan bakal capres yang diusung Golkar. Tim Liputan, Kompas TV. Meneruskan saja beberapa waktu terakhir dorongan publik terhadap Bapak dengan Pak Zulhas menguat untuk maju sebagai poros keempat ya. Dan itu bisa terjadi dengan 2 partai saja. Tanggapannya jadi bagaimana? Poros itu bisa 4, bisa 3, bisa 2. Namanya poros Ji Samsu 234. Berarti pasti ya Pak, berarti kemungkinannya tetap ada ketika Bapak dengan Pak Zulhas ya? Kemungkinan selalu ada. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto, channel Taretan Fadli. Apa kabar teman-teman? Selamat sore. Saya sekarang lagi di taman, anginnya yang spoi-spoi, sejuk pula. Terus ya pepohonannya rindang, banyak kicauan burung yang bisa menemani kita kala kita berpikir. Oke teman-teman, kemarin ya di video saya sebelumnya saya bicara soal polemik cawe-cawe presiden dan juga bicara polemik sistem pemilu tertutup ataupun terbuka, dan kemudian bicara ngupas yang lebih spesifik kepada kandidat. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman kita mencoba tuh berpikir ya, menganalisis bersama, berbicara sesuatu hal yang tidak kalah menarik dari persoalan hanya sekedar bicara tentang capres ataupun kemudian wakil presiden ya, calon wakil presiden, tapi ini lebih kepada arah politik ataupun kemudian manuver politik bagi beberapa partai-partai yang kemudian sudah terbentuk koalisi ataupun bahkan belum terbentuk koalisi. Dalam arti maksudnya apa? Maksudnya partai-partai yang belum menentukan capresnya dari partai tersebut ataupun
calon wakil presidennya. Karena kalau bicara soal koalisi, saya kira semua dari partai-partai yang di parlemen itu yang jumlahnya adalah 9 itu sudah menentukan arah koalisi partainya. Pertama, KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu ini bahkan sudah lebih awal menentukan koalisinya. Partai mana saja? Yang pertama adalah Golkar, kedua PAN, dan ketiga adalah Partai Persatuan Pembangunan. Dan kemudian ada partai koalisi pengusung Ganjar Pranowo yang dimotori oleh PDIP, dan hari ini ya, beberapa waktu yang lalu P3 sudah masuk, walaupun kemudian dia sudah punya peta koalisi sendiri sebelum menentukan sikap untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dan ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu dimotori Gerindra dan PKB, dan juga ada koalisi perubahan ya. Di situ ada Nasdem, ada PKS, dan juga Demokrat. Nah, ini yang menarik teman-teman kalau bicara soal konteks pemilu 2024. Nah, ini konteksnya adalah pencalonan presiden. Sebenarnya peta koalisi ataupun poros koalisi Pilpres itu sudah terbentuk. Ada 3 poros koalisi yang sudah menyatakan dirinya untuk mencalonkan calon presidennya sendiri. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo dari PDIP dan P3, dan kemudian ada Prabowo Subianto dari Gerindra dan PKB, walaupun kemudian PKB hari ini masih bermanuver kemana-mana, masih mencari kawan politik untuk bergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan kemudian ada Anies Baswedan yang dicalonkan dari koalisi perubahan, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Walaupun kemudian ada banyak hantaman persoalan, ataupun kemudian ada yang mengira bahwa Anies Baswedan ini jegal untuk mencalonkan diri di Pilpres di 2024. Terlepas dari persoalan itu teman-teman, memang ini sudah setidak-tidaknya ada poros paten ya yang sudah memunculkan calon presidennya masing-masing, yaitu 3: Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Yang menarik hari ini teman-teman, ini tidak lagi berbicara tentang siapa wakil calon presidennya, tidak, dari tiap-tiap calon presiden ini, tidak teman-teman. Tapi yang menarik, yang harus kita kaji bersama, menjelang awal bulan Juni ini, yang paling menarik adalah kita kaji apakah kemudian akan ada kemungkinan munculnya poros keempat. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kenapa saya bilang menarik? Karena memang dalam konteks koalisi partai dan koalisi poros calon presiden masih menyisakan 2 partai besar yang belum menentukan sikap untuk mencalonkan calon presidennya, baik itu dari internal partainya ataupun kemudian ikut berkoalisi dengan dengan koalisi besar yang sudah terbentuk, entah kemudian dengan Prabowo Subianto ataupun dengan Ganjar Pranowo, atau juga dengan Anies Baswedan di koalisi perubahan. Jadi 2 partai ini masih belum menentukan sikap, walaupun sudah ada kecenderungan secara politik. Partai mana saja? Yang pertama adalah Golkar, yang kedua adalah PAN. Bicara soal poros ketiga, apakah kemudian ketika 2 partai ini bersatu sudah melewati ambang batas presidential threshold? Jawabannya sangat bisa teman-teman. Kenapa? Karena ketika 2 partai ini bergabung, ya, sudah melampaui angka minimal 20% syarat presidensial threshold. Karena ketika 2 partai ini bergabung, itu bisa mengumpulkan 22%. Dengan kata lain,
ya, melampaui 2 angka. Nah, ini yang menarik. Dari beberapa kajian yang apa namanya dilakukan oleh beberapa pengamat dan juga praktisi ya, dan juga termasuk di internal partai-partai masing-masing tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, kemungkinan terbentuknya poros keempat itu sangat-sangat besar. Kenapa? Dari hasil pertemuan kemarin, contoh halnya adalah Partai Golkar yang sudah menyelesaikan rakernas ya, di rakernas rapat kerja nasional yang menentukan, kalau tidak salah ada 3 atau bahkan 4 keputusan, yang salah satunya bicara tentang pilpres, bahwasanya dari hasil keputusan itu bahwa Ketua Umum Airlangga Hartarto diberikan kewenangan ataupun mandat untuk menentukan calon presiden ataupun koalisinya. Dengan kata lain, ya, kalau semisal Airlangga Hartarto mau untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dengan mesin partai yang lumayan besar, ya, suara terbanyak ketiga di pemilu 2019 dan mendapatkan posisi kedua di parlemen, itu sangatlah besar karena mesin partainya sangat kokoh dan kuat. Kita harus ingat bahwa Golkar ini adalah partai 3 besar yang mampu kemungkinan nanti di 2024 bisa memenangkan pileg ataupun pilpres, ya, ketika mesin partainya berjalan maksimal. Nah, ini yang menarik. Walaupun kemudian memang kita sadari dari beberapa hasil survei elektabilitas dari Ketua Umum Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, itu masih belum masuk 5 besar. Memang ya, memang belum masuk karena hasil terbaru yang dikeluarkan oleh indikator politik itu kurang lebih bukan kurang lebih, tapi memang di angka 2% elektabilitasnya. Jadi memang jauh berbicara tentang berbicara ketika kita sandingkan dengan calon-calon yang hari ini sudah muncul lebih dulu, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan yang memang sudah masuk 3 besar. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ya kita perlu kaji bersama, kita perlu tunggu kemudian apakah memang benar nanti Golkar akan mengambil sikap untuk menentukan porosnya sendiri, yaitu dengan membentuk poros keempat, ya. Apakah itu bisa? Sangat bisa. Kenapa? Karena memang kebetulan PAN dan Golkar ini masuk dalam koalisi partai yang sejak awal sudah dibentuk sebelum koalisi-koalisi yang lain terbentuk, yaitu KIB. Ada 3 partai, Golkar, PAN, dan P3. Walaupun kemudian P3 sudah berlabuh ke PDIP dan juga mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, dan akhir-akhir ini di beberapa surat kabar dan kemudian di beberapa media massa, dan memang ini sudah menjadi keputusan dari P3, bahwa P3 menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Dan kebetulan memang nama itu sudah disodorkan oleh Presiden Jokowi kepada PDIP, kepada Megawati untuk dipilih sebagai calon wakil presiden. Nah, sedangkan bagaimana PAN? Memang di beberapa kesempatan ketika pertemuan dengan PDIP di Menteng, ya, di kantor PDIP, bahwa PAN itu masih belum menentukan sikap apakah kemudian mendukung atau tidak mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, walaupun ada kecenderungan untuk berlabuh di sana. Tapi sampai hari ini belum ada keputusan itu. Walaupun memang kita sadari dari hasil rapat koordinasi nasional di Semarang bahwa PAN mengusung Erick Thohir sebagai calon wakil presiden yang akan disodorkan kepada PDIP ataupun Ibu Mega dan Ganjar Pranowo untuk dipilih sebagai calon wakil presiden. Karena melihat dari hasil survei
Erick Thohir dengan Sandiaga Uno memang masuk dalam 3 besar calon wakil presiden bersama Ridwan Kamil, teman-teman. Nah, ini yang menarik. Yang pada akhirnya memang ya kita sadari PDIP kemudian melihat secara saksama bahwa apakah Ganjar Pranowo atau koalisi PDIP bersama P3 ini untuk menentukan wakil presiden, apakah kemudian akan memilih figur dari kalangan Nahdien atau tidak. Kalau bicara soal dari kalangan Nahdien, saya kira memang 2 orang ini tidak akan masuk dalam radar itu. Walaupun memang Puan Maharani pun bahkan sudah memberikan nama-nama, dan bahkan AHY pun sudah masuk dalam radar itu. Ini yang menarik, teman-teman. Jadi ketika kemungkinan ini terbentuk, saya kira memang ya sangat besar kemungkinannya bahwa Pilpres di 2024 akan kaya dengan kandidat. Kenapa? Karena kemungkinan munculnya poros keempat itu sangat besar. Apalagi sampai hari ini Golkar belum menentukan sikap, PAN juga belum menentukan sikap. Bisa jadi nanti yang muncul seperti yang lagi rame di sosial media, di media massa, dan juga kemudian pembicaraan beberapa tokoh politik dan pengamat, duet Airlangga Hartarto dengan Zulkifli Hasan ini bisa terbentuk. Ya. Ini yang menarik, teman-teman. Yang menarik, akan ada 4 calon kandidat presiden yang akan bertanding, yang akan mewarnai Pilpres di 2024. Nah, kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Apakah kemudian memang akan betul seperti itu, ataukah akan tetap ada 3 poros calon presiden, ataukah kemudian hanya akan ada 2 saja? Karena melihat dari goncang-ganjing di koalisi perubahan ya, kalau memang kemudian nanti akan muncul 4 calon presiden atau 4 poros calon presiden di Pilpres 2024, berarti ini sejarah bagi kita, bagi bangsa kita setelah era SBY di 2009 ya. Setelah era SBY di 2009 itu kita akan disuguhkan dengan banyak kandidat, sehingga pilihan masyarakat itu akan lebih kaya lagi. Masyarakat akan lebih jeli lagi untuk memilih siapa yang layak untuk memimpin bangsa kita ke depan. Oke, teman-teman, mari kita kita saksikan bersama, mari kita tunggu bersama, mari kita cermati bersama apakah kemudian poros keempat ini akan terbentuk. Oke, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar, ingin berdiskusi bersama, ya monggo tulis komentar di kolom komentar, dan juga bagi yang belum subscribe, subscribe, like and share, dan juga tombol loncengnya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.